Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Akhir dari kelas SI 802. Di sini saya akan mempresentasikan progres penulisan makalah saya. Di sini presentasinya berjudul Analisis Resiko dan Mitigasi dari DeFi dengan perspektif keamanan cyber dan perlindungan konsumen pada protokol lending AV dan ekosistem Web3. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa resiko cyber yang ada pada infrastruktur Web3. Di sini ada tiga resiko utama yang menghantui Web3. Yang pertama adalah eksploitasi smart contract, di mana di sini ada ketergantungan di sini khususnya dari AV terhadap kode otonom yang menciptakan resiko teknis, bug, kerentanan logika, atau eksploitasi compatibility antar protokol yang dapat mengakibatkan kerugian finansial masif yang tidak dapat dibatalkan atau sifatnya immutable karena ada di blockchain. Selanjutnya adalah manipulasi Oracle. Nah, protokol seperti AV itu bergantung pada Oracle untuk data harga eksternal. Apabila data tidak akurat saat pasar sangat-sangat volatile, karena kita ketahui bahwa pasar kripto ini sangat-sangat volatile, maka penilaian nilai kolateral itu bisa terdistorsi yang memicu likuidasi yang salah dan mengancam solvabilitas dari protokol itu sendiri. Selanjutnya adalah rentan terhadap cross-chain bridge, di mana di sini ekspansi AV ke berbagai jaringan itu meningkatkan kompleksitas teknis. Infrastruktur bridge yang digunakan itu tidak memindahkan aset antar chain, sering menjadi target utama peretasan berskala besar. Ini adalah risiko-risiko cyber di Web3 khususnya yang mengancam AV, ekosistem AV. Selanjutnya adalah ancaman economic attack, di mana di sini ada flash loan dan manipulasi pasar. Flash loan pada AV itu memungkinkan peminjam tanpa kolateral dalam jumlah yang masif, asalkan dikembalikan dalam satu transaksi blok yang sama. Fitur ini itu secara arbitrase itu sah. Namun flash loan itu sering disalahgunakan sebagai senjata atau di weaponize oleh penyerang untuk mengeksploitasi celah ekonomi atau economic attack pada protokol lain yang terhubung atau kompatibilitas dengan AV. Dampaknya modal instan tanpa batas ini itu memfasilitasi serangan manipulasi harga yang sangat sulit dicegah oleh sistem pemantauan risiko tradisional. Selanjutnya adalah risiko pasar. Risiko pasar di sini ada dua, yaitu pertama risiko liquidation, di mana mekanisme krusial untuk menjaga solvabilitas protokol ketika nilai kolateral turun secara drastis atau terjadi market risk. Health factor peminjamannya menurun, jika menyentuh ambang batas, algoritma otomatis itu dapat melikuidasi aset dengan penalti. Nah, hal ini menciptakan insentif bagi likuidator, namun berpotensi memicu kerugian beruntun atau cascade effect bagi nasabah di tengah kepanikan pasar misalnya. Kemudian yang kedua adalah risiko likuiditas. Jadi ketersediaan dana itu sangat fluktuatif. Pada saat krisis pasar ekstrim, pengguna mungkin kesulitan menarik aset atau melakukan withdrawal. Nah, withdrawal dari liquidable. Nah, selain itu, aset kolateral tertentu yang kurang liquid itu sulit untuk dijual oleh sistem tanpa menyebabkan anjloknya harga pasar atau price impact yang nanti akan memperparah keadaan. Selanjutnya adalah keamanan di tingkat pengguna. Di keamanan di tingkat pengguna ada tiga hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah tanggung jawab non-kustodian. Nah, keamanan tingkat protokol AV ini tidak menjamin keamanan aset pengguna. Kontrol penuh atas private key berarti pengguna itu memikul tanggung jawab absolut atas proteksi dana mereka. Misalnya terjadi kehilangan, maka yang kehilangan seed phrase, maka yang bertanggung jawab adalah pengguna. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah social engineering dan phishing. Nah, penyerang ini sering kerap menggunakan situs web palsu atau cloning atau airdrop palsu untuk mengelabui pengguna agar menandatangani kontrak berbahaya atau malicious signature yang nanti akan menguras aset mereka. Selanjutnya adalah kompleksitas UI dan UX. Nah, kurangnya literasi mengenai parameter seperti health factor dan liquidation threshold itu sering menyebabkan pengguna retail tanpa sadar mengambil posisi resiko yang sangat-sangat tinggi seperti itu. Kemudian tantangan kepatuhan dan juga regulasi. Yang pertama adalah fragmentasi regulasi. Seperti yang kita ketahui, DeFi itu beroperasi tanpa batas yurisdiksi. Artinya, regulator tradisional itu masih menggunakan pendekatan berbasis entitas. Nah, perbedaan hukum antar negara ini menyulitkan pengawasan global yang seragam terhadap
eh, decentralized finance ini. Kemudian ada dilema AML dan KYC. Jadi privasi pseudonym pada blockchain ini bertentangan dengan standar anti pencucian uang atau anti money laundering, yang mana itu mengidentifikasi aktor dalam protokol terdesentralisasi tetap menjadi rintangan terbesar bagi kepatuhan institusional, dalam hal ini khususnya pada AV. Kemudian transisi institusional DeFi. Nah, agar beradopsi secara institusional, protokol itu harus mengadopsi model hybrid seperti AV-ARC. Nah, yang memisahkan liquidity pool publik dengan permission pool khusus entitas yang telah melalui KYC. Nah, ini adalah tantangan dan kepatuhan regulasi. Nah, selanjutnya bagaimana mitigasi perlindungan konsumen? Yang pertama adalah sinergi fasilitator dan juga regulator. Yang pertama adalah perlindungan konsumen di era keuangan terdesentralisasi itu menuntut keseimbangan antara inovasi protokol dan juga pengawasan institusional. Kemudian selanjutnya harus ada standarisasi kepatuhan, know your customer dan juga money laundering, di mana penerapan identifikasi pengguna pada platform gerbang masuk atau keluarnya mata uang via decentralized exchange on-ramp ataupun off-ramp itu harusnya di bawah pengawasan OJK dan Bapeti, misalnya kalau di Indonesia. Selanjutnya adalah edukasi dan peringatan dini. Nah, di sini berurusan dengan UI dan UX. Nah, desain aplikasi atau decentralized apps itu wajib memberikan transparansi ratio LTV atau loan to value dan memperingatkan resiko likuidasi sebelum nasabah mengeksekusi pinjaman melalui smart contract. Selanjutnya adalah mengadopsi asuransi on-chain. Jadi, asuransi on-chain terdesentralisasi ini untuk menjamin ganti rugi terhadap peretasan protokol jika ada peretasan protokol. Selanjutnya adalah strategi mitigasi keamanan cybernya sendiri. Harus ada audit pihak ketiga yang independen, di mana pihak ketiga ini melakukan verifikasi dan penetrasi tes pada kode bytecode smart contracts oleh auditor sebelum peluncuran di mainnet. Selanjutnya adalah implementasi multi-signature atau multisig yang mengharuskan persetujuan ganda dari beberapa pihak berwenang untuk perubahan parameter protokol atau penarikan dana cadangan. Selanjutnya adalah decentralized Oracle Network, yaitu menggunakan Oracle terdesentralisasi seperti Bit Network dengan full mode on demand untuk menjamin akurasi data, harga, dan juga ketahanan dari manipulasi. Kesimpulannya adalah inovasi arsitektur Web3 dan decentralized finance itu menawarkan efisiensi finansial yang luar biasa. Namun keberlanjutannya itu harus selalu diimbangi dengan manajemen risiko cyber yang ketat dan juga kerangka regulasi yang proaktif terhadap konsumen. Untuk progres makalahnya sendiri pada tahapan ini, penulisan itu telah masuk ke dalam bab 3, di mana dilakukan pembedahan masalah secara mendalam, kemudian mengidentifikasi celah keamanan mulai dari kerentanan smart contract, oracle, flash loan, dan resiko likuidasi tadi, serta tantangan regulasi dan pencucian uang atau anti money laundering yang dihadapi oleh pengguna. Tahapan selanjutnya adalah eksplorasi bagaimana decentralized finance dan AV di sini khususnya berevolusi di masa depan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.